Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menjelaskan manfaat publikasi ilmiah dalam pengembangan keprofesionalan guru. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Nadia Hanifah Setiawan, Alvina Rahma, Ajeng Yuli Prasida, dan Dewi Triastuti. Baiklah teman-teman, langsung saja memasuki materi yang pertama. Baik, kita dimulai dengan yang pertama, yaitu hakikat karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Yakni hakikat karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Adapun menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah sendiri adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karangan ilmiah juga harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Kebenaran dalam sebuah karya ilmiah bukan merupakan kebenaran normatif, melainkan kebenaran objektif dan positif, sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Selanjutnya, publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi ilmiah juga sebagai salah satu yang menjadi komponen penilaian angka kredit pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau unsur utama berdasarkan ketentuan pasal 17 Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Yang kedua yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Adapun ciri-ciri karya ilmiah adalah yang pertama, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empiris, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif, serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan juga banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Dan yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan karya ilmiah. Sebagai orang yang sering membaca karya ilmiah, atau orang yang pernah atau bahkan mungkin sering ditugasi menulis karya ilmiah, tentu dapat memperkirakan tujuan penulisan tersebut, yang mana tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, yang mana tujuannya seperti ini pada umumnya terkait dengan karya ilmiah yang berupa artikel yang dimuat dalam berbagai media massa. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya, karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Perlombaan penulisan karya ilmiah sering diadakan oleh berbagai lembaga seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI yang setiap tahunnya diselenggarakan bagi mahasiswa seluruh Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan yang sekarang menyatu dengan Direktorat Akademik.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Karya ilmiah yang dilombakan ada yang harus sengaja ditulis untuk perlombaan tersebut. Namun ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis. Dan yang terakhir, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai majalah ilmiah. Landasan publikasi ilmiah. Landasan publikasi karya ilmiah terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru. Pada pasal 16 berbunyi, untuk jabatan pangkat setingkat lebih tinggi dari guru pertama, pangkat penata muda, golongan ruang 3A sampai dengan guru utama, pangkat pembina utama, golongan ruang 4E, wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif. Dengan demikian, jelas bahwa guru dengan jenjang apapun diwajibkan untuk melaksanakan publikasi ilmiah, sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi guru yang akan mengembangkan karirnya untuk mengelak dari kewajiban melakukan publikasi ilmiah. Kegiatan pengembangan profesi guru. Pasal 11 Permenek PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa unsur, subunsur, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung PPG. Berikut ini merupakan subunsur dan kegiatan PPGP, yaitu yang pertama, subunsur melaksanakan pengembangan diri. Kegiatannya meliputi yang pertama yaitu mengikuti diklat fungsional dan teknis. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan kolektif guru. Subunsur yang kedua yaitu publikasi ilmiah. Kegiatannya berupa yang pertama yaitu presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua yaitu publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Yang ketiga yaitu publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau pedoman guru. Yang ketiga yaitu subunsur karya inovatif. Kegiatannya meliputi yang pertama, menemukan teknologi tetap guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran. Dan yang keempat, yang terakhir, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Bentuk publikasi ilmiah guru. 1. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa penulis tidak perlu membuat buku, hanya memaparkan hasil temuannya di forum ilmiah saja. Kemudian, bentuk kegiatan publikasi ilmiah guru itu ada dua. A. Menjadi pemerasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah. B. Menjadi pemerasaran atau narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah. 2. Buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi pengetahuan, kemudian diperuntukkan bagi peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan. Perlu diketahui bahwa buku yang dijadikan pegangan siswa saat ini merupakan hasil dari publikasi ilmiah yang dihasilkan penerbitnya. 3. Artikel gagasan ilmiah. Artikel gagasan ilmiah adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Artikel gagasan ilmiah ini memaparkan hasil penelitian dan mempublikasikan dalam bentuk artikel. Teman-teman perlu digarisbawahi bahwa artikel gagasan ilmiah ini sangat digemari karena artikel lebih singkat daripada jurnal. 4. Laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian berupa karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya. Bentuk publikasi ilmiah dengan jenis laporan penelitian yaitu seperti skripsi, jurnal, makalah terpublikasi, tesis, disertasi, laporan tindakan kelas, laporan penelitian kepustakaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu 5. Tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau media online yang mempunyai alamat website resmi bukan blog. Selanjutnya, jenis publikasi ilmiah sesuai jenjang profesi guru. Berikut jenis publikasi dalam kenaikan pangkat guru. 1. Guru pertama golongan 3A atau ke guru pertama golongan 3B. Dalam hal ini, tidak perlu membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kemudian, dibutuhkan laporan pengembangan diri berupa kegiatan kolektif atau bersama-sama di diklat jabatan fungsional. 2. Guru pertama golongan 3B ke guru muda golongan 3C. Dalam hal ini, harus membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif. 3. Guru muda golongan 3C ke guru muda golongan 3D. Dalam hal ini pula, harus membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif untuk kenaikan pangkat. Kemudian, jenis karya ilmiah atau karya inovatif itu berupa diktat, buku pedoman guru, dan lain sebagainya. 4. Guru muda golongan 3D ke guru madya golongan 4A. Itu angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif minimal 8. Salah satu publikasi ilmiah harus berasal dari unsur penelitian dan harus diseminarkan. Salah satu hasil penelitian itu harus diartikelkan, disubmit ke jurnal atau diterbitkan ber-ISSN. Selanjutnya, jumlah publikasi berupa diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu maksimal 3 buah. Sementara buku pedoman guru maksimal itu 1 buah. Selanjutnya, penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Karya inovatif itu maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Selanjutnya nomor 5 yaitu guru madya golongan 4A ke guru madya golongan 4B. Itu angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif minimal 12. Salah satu publikasi ilmiah itu harus berasal dari unsur penelitian dan harus diseminarkan pula. Salah satu hasil penelitian harus diartikelkan, disubmit ke jurnal, atau diterbitkan ber-ISSN. Sementara jumlah publikasi berupa diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu minimal 3 buah. Buku pedoman guru itu maksimal 1 buah, sementara penulisan laporan penelitian maksimal itu 2 laporan setiap tahun, sementara karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. 6. Guru madya golongan 4B ke guru madya golongan 4C. Itu angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif itu minimal 12. Sementara salah satu publikasi ilmiah itu harus berasal dari unsur penelitian dan harus diseminarkan pula. Salah satu hasil penelitian harus diartikelkan, disubmit ke jurnal atau diterbitkan ber-ISSN. Jumlah publikasi berupa diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu maksimal 3 buah. Dan buku pedoman guru itu maksimal 1 buah. Serta penulisan laporan penelitian itu maksimal 2 laporan tiap tahun. Sementara nomor 7 yaitu guru madya golongan 4C ke guru utama golongan 4D. Itu angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif itu minimal 14. Kemudian salah satu publikasi ilmiah harus berasal dari unsur penelitian dan harus diseminarkan juga. Selanjutnya, salah satu hasil penelitian itu harus diartikelkan, disubmit ke jurnal atau diterbitkan ber-ISSN. Jumlah publikasi berupa diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu maksimal 3 buah. Dan buku pedoman guru itu maksimal 1 buah. Serta penulisan laporan penelitian itu maksimal 2 laporan tiap tahun pula.
minimal 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISSN dan wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 8, guru utama golongan 4D ke guru utama golongan 4E. Ini angka kredit publikasi ilmiah karya inovatif itu minimal 20. Bahkan salah satu publikasi ilmiah ini harus berasal dari unsur penelitian dan harus diseminarkan pula. Sementara salah satu hasil penelitian ini harus diartikelkan, kemudian disubmit ke jurnal atau diterbitkan ber-ISSN pula. Jumlah publikasi berupa diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer itu maksimal 3 buah. Sementara buku pedoman guru itu maksimal juga 1 buah. Kemudian penulisan laporan penelitian itu maksimal 2 laporan tiap tahun. Yang terakhir yaitu minimal 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISSN. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat publikasi ilmiah. Yang pertama, memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Yang kedua, latihan persiapan tugas akhir. Ketiga, portofolio. Yang keempat, salah satu syarat wajib bagi seseorang untuk menjadi seorang akademisi atau dosen. Dan yang terakhir, jalan untuk menjadi profesor. Demikian presentasi dari kami. Semoga dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.